Tahukah kamu, Indonesia, negara kita yang kaya raya ini, ternyata pernah jadi incaran utama bangsa-bangsa di seluruh dunia. Bukan karena minyak atau gas, tapi karena sesuatu yang mungkin sekarang ada di dapurmu, rempah-rempah. Ya, pala, cengkeh, lada, sampai kayu manis. Dulu, barang-barang ini harganya lebih mahal dari emas. Inilah pemicu datangnya bangsa asing, berlayar ribuan kilometer hanya untuk satu tujuan, menguasai surga rempah Nusantara. Perjalanan panjang ini sayangnya berujung pada penjajahan selama ratusan tahun. Siapa saja mereka? Yuk, kita mulai dari yang pertama. Portugis. Pada tahun 1509, mereka mendarat di Malaka, dan 2 tahun kemudian, berhasil merebut kota pelabuhan super strategis itu. Dari sana, mereka langsung mengincar Maluku, pusatnya rempah-rempah. Tapi, rakyat dan kerajaan lokal tidak tinggal diam. Perlawanan sengit dari Kesultanan Ternate akhirnya berhasil melemahkan kekuasaan Portugis, sampai akhirnya mereka terusir oleh kekuatan baru yang jauh lebih besar. Spanyol. Tak lama setelah Portugis, datanglah Spanyol. Mereka tiba sekitar tahun 1521, setelah ekspedisi Ferdinand Magellan mengelilingi dunia. Spanyol menjalin hubungan dengan Kesultanan Tidore, sementara Portugis berpihak pada Ternate. Dua bangsa Eropa itu bertarung di tanah Maluku, menjadikan Nusantara ajang rebutan kekuasaan. Namun, dengan perjanjian Saragossa tahun 1529, Spanyol menarik diri dari Maluku dan fokus menguasai Filipina. Jangan lupa like, subscribe, komen jika ada saran masukan atau rekomendasi sejarah lainnya. Lanjut, Belanda VOC. Kemudian, muncullah kekuatan kolonial paling lama dan paling brutal, Belanda. Tahun 1602, mereka mendirikan VOC, sebuah perusahaan dagang yang punya kekuatan layaknya negara. VOC tidak hanya berdagang, tapi juga memiliki tentara, pengadilan, bahkan mata uang sendiri. Demi monopoli rempah, VOC rela melakukan kekerasan. Tragedi paling kejam terjadi di Banda tahun 1621, ketika ribuan orang dibantai hanya karena menolak tunduk pada monopoli pala. VOC bertahan hampir 2 abad, sebelum akhirnya bangkrut pada ke-1799. Namun kisah penjajahan Belanda belum berakhir. Nah, sekarang kita lanjut ke babak baru yang gak kalah penting, masa Hindia Belanda dan selingan singkat dari Inggris. Siap? Yuk, kita mulai. Setelah VOC resmi bubar di penghujung abad ke-18, bukan berarti penderitaan berakhir. Justru sebaliknya, mulai tahun 1800, pemerintah kerajaan Belanda mengambil alih kendali secara langsung, dan lahirlah era yang kita kenal sebagai Hindia Belanda. Inilah masa di mana penjajahan terasa semakin dalam dan menyakitkan bagi rakyat Nusantara. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang jauh lebih sistematis dan terorganisir untuk mengeruk kekayaan alam kita. Puncaknya terjadi di abad ke-19 dengan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Bayangkan, para petani yang seharusnya menanam padi untuk makan keluarga, dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Tanaman-tanaman ini laku keras di pasar Eropa dan hasilnya langsung masuk ke kas pemerintah Belanda. Petani dipaksa menyerahkan sebagian besar lahan dan waktunya, seringkali tanpa bayaran yang layak. Akibatnya, kelaparan merajalela di mana-mana, angka kematian meningkat drastis. Rakyat kita menderita luar biasa, sementara di sisi lain, Belanda justru menjadi salah satu negara terkaya di Eropa berkat keuntungan dari tanam paksa ini. Sungguh sebuah ironi yang sangat menyakitkan. Tapi, di tengah dominasi Belanda yang begitu kuat, ternyata ada jeda singkat yang menarik. Pada tahun 1811, saat Belanda sedang sibuk dengan perang di Eropa, Inggris datang dan berhasil merebut Jawa. Di bawah pimpinan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles, Inggris menguasai Jawa selama kurang lebih 5 tahun. Meskipun sangat singkat, masa pemerintahan Raffles ini meninggalkan jejak yang cukup signifikan. Raffles punya minat besar pada budaya dan sejarah lokal. Dialah yang mensponsori penelitian besar-besaran tentang sejarah Jawa, yang kemudian kita kenal dalam buku The History of Java. Dia juga berperan penting dalam penemuan kembali kemegahan Candi Borobudur yang saat itu terkubur abu vulkanik. Selain itu, Raffles mencoba melakukan reformasi administrasi dan sistem pajak tanah. Namun, kekuasaan Inggris ini tidak bertahan lama. Setelah kekalahan Napoleon di Eropa,
Melalui Konvensi London pada tahun 1814, Inggris sepakat untuk mengembalikan wilayah Hindia Belanda kepada Belanda. Akhirnya, pada tahun 1816, Jawa pun resmi kembali ke pangkuan Belanda, dan penjajahan dengan sistem yang lebih menindas pun berlanjut. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana Indonesia bisa merdeka setelah ratusan tahun dijajah? Jawabannya adalah sebuah perjalanan yang penuh lika-liku, pengkhianatan, dan semangat yang tak pernah padam. Mari kita mulai dari era Perang Dunia Kedua, saat sebuah negara dari timur datang dengan janji manis. Saat itu, Jepang datang dengan propaganda yang sangat memikat, Asia untuk Asia. Mereka menyebut diri mereka saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari cengkeraman Belanda. Tentu saja, rakyat Indonesia menyambut mereka dengan tangan terbuka, penuh harapan akan kemerdekaan. Tapi, harapan itu seketika sirna. Kenyataannya jauh lebih pahit dari janji yang diberikan. Masa pendudukan Jepang menjadi salah satu periode tergelap dalam sejarah kita. Kerja paksa atau romusha memaksa jutaan rakyat bekerja hingga titik darah penghabisan. Kekerasan merajalela di mana-mana, dan kelaparan menjadi pemandangan yang biasa. Janji manis saudara tua ternyata hanyalah kedok untuk eksploitasi yang lebih kejam. Namun, di tengah penderitaan itu, ada sebuah ironi. Tanpa disadari, Jepang justru menanam benih-benih kemerdekaan. Mereka membuka ruang politik dengan membentuk tentara pembela tanah air atau PETA, dan mendukung organisasi-organisasi nasionalis. Tujuannya memang untuk membantu kepentingan perang mereka. Tetapi bagi para pejuang kita, ini adalah kesempatan emas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Semangat nasionalisme tumbuh semakin subur. Akhirnya, pada tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak. Kekalahan Jepang ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan dengan sempurna oleh para pendiri bangsa kita. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, gema proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya berkumandang, sebuah momen sakral yang lahir dari penderitaan panjang. Tapi perjuangan belum berakhir. Belanda, sang penjajah lama, tidak rela melepaskan Hindia Belanda yang kaya raya. Mereka kembali dengan kekuatan militer, memicu agresi militer Belanda I dan II. Kota-kota dibombardir, pertempuran berkecamuk di seluruh negeri. Rakyat Indonesia yang baru saja merasakan kemerdekaan harus kembali mengangkat senjata. Namun, dunia tidak tinggal diam. Perlawanan gigih para pejuang di medan perang, ditambah dengan kelihayan diplomasi di forum internasional, membuat dunia menekan Belanda. Akhirnya, setelah pertumpahan darah yang panjang, pada 27 Desember tahun 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Lebih dari 3,5 abad kita berada di bawah kekuasaan bangsa asing, mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, hingga Jepang. Sejarah panjang yang penuh darah dan air mata inilah yang membentuk kita menjadi sebuah bangsa yang bersatu. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Tugas kita sekarang adalah menjaga warisan berharga ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar jika ada saran atau rekomendasi topik sejarah lainnya yang ingin kalian ketahui. Sampai jumpa di video selanjutnya.